Oke, Coach Jos, thank you untuk penjelasannya gitu ya di di poin yang kedua dan juga Mas Bertus luar biasa. Mungkin di poin yang ketiga ini sebenarnya cukup cukup singkat gitu ya, cukup singkat dan cukup straightforward juga mengenai hal-hal yang akan dibahas, yaitu kembalinya ke 70 murid. Em, Latar belakang dari perikop ini adalah kembalinya 70 murid gitu ya setelah menjalankan misi penginjilan yang diperintahkan oleh Yesus di awal pasal 10, di awal bab 10 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bertus gitu ya. Kita tahu juga bahwa Lukas penginjil adalah seorang sejarawan gitu ya, cukup cukup teliti gitu ya, dan menempatkan peristiwa ini setelah Yesus mengutus para muridnya untuk menyebarkan Injil itu. Nah, ayat 17, pada ayat 17 itu dibuka dengan sukacita yang cukup besar dari para murid dengan mengatakan bahwa mereka bisa mengusir setan gitu. Kalau kita baca di Lukas 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dan dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan itu takluk kepada kami demi namamu. Nah, kata takluk itu juga diberikan suatu penegasan bahwa artinya memang secara otoritas setan-setan itu berada di bawah gitu ya, berada di bawah otoritas yang diberikan oleh para murid. Jadi memang secara hierarki gitu ya, secara hierarki kekuasaan gitu ya, memang setan-setan itu dikalahkan oleh para murid itu dalam kuasa Yesus. Nah, peristiwa ini dianggap oleh para murid sebagai puncak dari pengalaman pelayanan mereka gitu ya. Mereka merasakan bagaimana Tuhan sangat menyertai mereka gitu ya, menyertai dalam diri mereka yang lemah seperti yang sudah bilang Mas Bertus tadi di awal-awal. Nah, tapi para bapak gereja, terutama Cyril of Alexandria, Gregory of Nyssa, dan juga Santo Bede, mengajak kita untuk melihat kembali menyelidiki yang terjadi dalam hati para murid. Yang pertama dari Santo Cyril of Alexandria mengingatkan gitu ya, sebetulnya kuasa untuk menaklukkan roh jahat itu memang benar-benar diberikan dengan tujuan bahwa agar melalui para murid Kristus itu semakin dimuliakan. Nah, tapi Saint Cyril of Alexandria melihat bahwa di balik sukacita yang tampak seperti rohani gitu ya, Yesus sebetulnya sedang menyelidiki hati setiap para murid bahwa ada akar yang lebih dalam yaitu kesombongan rohani. Dan ini pun juga terjadi barangkali kepada kita, kita juga merasakan bahwa mungkin kita akan berdoa secara lebih lebih kusuk gitu ya, lebih sungguh-sungguh ketika pelayanan kita berhasil atau mungkin mulai menjadi eh, merasa menjadi jalan gitu ya, menjadi jalan atau menjadi eh, eh, yang mengawali gitu ya, yang mengawali dari pelayanan itu sendiri dan melupakan bahwa kita sebenarnya juga manusia biasa. Jadi Saint Cyril of Alexandria itu juga melihat bahwa akar dari kesombongan rohani yang dilihat oleh Yesus itu juga diingatkan kembali kepada kita. Kebahagiaan ataupun sukacita yang dialami oleh para murid seharusnya kembali berakar bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan semata. Kemudian yang kedua adalah Gregory of Nyssa memberikan hal yang lebih dalam gitu ya. Dia menafsirkan kesenangan itu disebut sebagai ular dan secara alegoris ular itu disimbolkan sebagai kesenangan ataupun kenikmatan. Jadi bukan hanya sekedar setan gitu ya, tapi kesenangan itu sendiri adalah ular dan kenikmatan menyerah hati dan memutarbalikkannya menjadi berlebihan. Artinya sukacita dari para murid yang murni itu bisa berubah gitu ya, bisa berubah menjadi racun ketika kenikmatan akan puasa dan pujian itu menjadi yang utama. Nah, maka bagi Gregory of Nyssa kita akan diingatkan kembali bahwa para murid pun harus kembali berjaga-jaga gitu ya. Kesuksesan yang mereka alami justru menjadi pintu masuk menuju keserakahan dari performance atau performa dari pelayanan mereka dan nafsu akan pengakuan. Jadi untuk menghilangkan kesenangan itu semata-mata Yesus harus menutup pintu masuk menuju kejahatan ini. Dan kemudian adalah Santo Bede, fondasi sukacita sejati bukan pada performa pelayanan tapi pada realitas kasih itu. Jadi sejak awal perikop Lukas 10 ayat 17, Lukas sudah memberikan sinyal gitu ya kepada kita melalui peristiwa para murid. Apa yang membuat kita layak untuk bersuka cita? Gitu ya? Apakah hasil kerja kita performa ataukah kasih karunia Allah yang memampukan kita bekerja? Nah, discernment semacam inilah yang sebetulnya kita perlukan ya baru-baru ini. Kemudian Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kelat dari langit. Nah, bagaimana Yesus
merespon gitu ya, laporan ataupun report dari para murid di perikop yang sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, bahwa di ayat ini Yesus memberikan suatu kata-kata gitu ya. Dia tidak berkata bahwa memuji dengan hebat sekali kalian gitu, tapi aku melihat iblis jatuh seperti kilau dari langit. Dan menurut Cornelius Alapide menjelaskan bahwa ini adalah konfirmasi sebetulnya bahwa misi para murid memang berhasil. Dan Yesus seolah berkata bahwa ya memang saya tahu, saya juga melihatnya. Tetapi Yesus sedang menarik fokus gitu ya dari level pengusiran setan di eh, desa-desa gitu ya, di tempat mereka berkarya ke level yang lebih tinggi, yaitu bahwa di surga pun itu juga terjadi pengusiran gitu ya. Peperangan itu pun juga tidak terjadi di level para murid dan juga setan yang ada di depan itu, tapi sudah sejak kejatuhan iblis gitu ya, kejatuhan iblis ya, yang akan kita bahas yaitu makna kejatuhan yang pertama itu pun juga sudah terjadi. Nah, Cornelius Alapide itu menggambarkan bahwa kejatuhan iblis itu tak terduga dengan kekerasan gitu ya, cepat dalam sekejap dan terjadi secara terbuka di hadapan para penghuni surga. Maka seolah-olah digambarkan tidak ada perlawanan, tidak ada suatu negosiasi yang terjadi gitu ya, hanya kekalahan. Nah, di sini Cornelius Alapide memberikan dua dimensi makna dari kejatuhan. Untuk yang pertama, makna kejatuhan itu dipahami sebagai yang mula-mula gitu ya, dimensi protologis awal mula dan eskatologis di akhir zaman. Ini merujuk pada pemberontakan awal Lucifer gitu ya, ketika dia mengusir Lucifer dan juga malaikatnya karena kesombongan dan ketidakpuasan. Dan kalau kesombongan itu sanggup gitu ya, menjatuhkan malaikat, maka apalagi manusia gitu ya, maka waspadalah terhadap kesombongan dan yang memunculkan malaikat pertama atau yang mengusir gitu ya malaikat dari surga. Jadi jangan sampai sukacita karena kuasa yang kita baca di ayat 17 mengulangi dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh Lucifer. Dan makna kejatuhan yang lain adalah dimensi eskatologis atau kejatuhan iblis karena konsekuensi langsung dari inkarnasi misi Kristus. Jadi ketika para murid misalkan menyembuhkan orang sakit gitu ya, mengusir setan, itu adalah bukti nyata bahwa kuasa atau otoritas dari iblis gitu ya, otoritas dari yang jahat itu sudah mulai runtuh, sudah mulai hilang. Jadi ayat Lukas 10 ayat 18 ini bukan hanya tentang kemenangan secara mutlak, tapi juga sebenarnya suatu warning gitu ya, suatu peringatan dari Yesus kepada kita bahwa jangan mabuk gitu ya, jangan terlena oleh kemenangan, karena kesombongan itu sendiri adalah senjata yang sama yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan dunia. Nah, beruntungnya Lukas 10 ayat 19 ini kita diberikan suatu jaminan sebetulnya. Jadi setelah memperingatkan tentang kejatuhan iblis, akhirnya Yesus memberikan suatu jaminan gitu ya di ayat 19 ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kau. Nah, apa artinya ini gitu ya? Kalau dari Cornelius Alapide menjelaskan bahwa sebenarnya ini adalah suatu pemulihan gitu ya. Ini bukan kuasa yang baru melainkan suatu peneguhan akan pemulihan otoritas manusia yang diciptakan yang dianugerahkan kepada Adam sebelum kejatuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan kekuasaannya, dia kehilangan otoritasnya atas isi Taman Eden, atas kita bisa sebut dia di alam liar gitu ya, dan juga roh-roh jahat. Tapi dalam misi Kristus, ketika Kristus berinkarnasi, otoritas itu dikembalikan. Ular dan kalajengking yang kita tahu itu adalah suatu simbol bahaya bagi fisik ataupun bagi kuasa jahat, dan mereka pun juga dapat ditaklukkan. Tapi ada dimensi yang lebih relevan bagi kita, yaitu Saint Cyril of Alexandria, yang mengaitkan jaminan ini secara khusus dengan realita baptisan. Bahwa bagi Saint Cyril of Jerusalem ya, beda dengan Saint Cyril of Alexandria. Saint Cyril of Jerusalem mengaitkan bahwa bagi dia otoritas untuk menahan kekuatan musuh gitu ya, kuasa untuk menahan musuh itu bukanlah hasil dari latihan atau asketis manusia, bukan dari hasil usaha, tapi memang sudah diberikan. Ini adalah hasil dari eh, buah gitu ya, dari partisipasi kebangkitan Kristus melalui sakramen. Jadi otoritas yang kita peroleh adalah buahnya adalah anugerah yang murni. Maka berarti bahwa setiap orang, setiap dari kita yang sudah dibaptis memiliki perlindungan ilahi ini. Jadi sebetulnya ini adalah suatu kepastian bahwa kuasa jahat, si jahat itu tidak bisa
menyentuh jiwa kita. Next, Lukas 10 ayat, kayak Lukas 10 ayat 20. Namun demikianlah, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, inilah akhir dari pengajaran kita pada malam hari ini. Di puncak pengajaran Yesus gitu ya, suatu koreksi gitu ya, suatu koreksi bagi kita. Kita boleh bersukacita karena misi kita berhasil gitu ya. Kita boleh bersukacita karena kita berhasil mengusir setan, mempertobatkan orang-orang. Tapi Koreus Al-Lapide juga memberikan nasihat, menyebutkan bahwa ini nasihat gitu ya, terhadap bahaya laten yang mengintai di balik sukacita itu sendiri. Nah, Yesus berkata, jangan gitu ya. Nah, bukankah mengusir setan itu pekerjaan yang luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Tapi kalau fokus sukacita itu hanya terfokus pada penaklukan musuh, penaklukan setan, maka keselamatan itu akan direduksi hanya sebatas sebagai pertunjukan dari otoritas, pertunjukan kuasa. Dan para murid itu berisiko untuk melupakan tujuan utama mereka akan kedatangan Kristus, yaitu membawa sebetulnya manusia kembali ke dalam persekutuan kekal dengan Allah. Setidaknya ada tiga alasan mengapa sukacita atas kuasa itu bisa sangat berbahaya. Untuk yang pertama adalah karunia itu sendiri tidak menjamin keselamatan. Gitu. Karunia yang dapat diberikan bahkan kepada mereka yang tidak layak. Untuk mengusir setan dan melakukan mujizat adalah karunia yang dapat diberikan bahkan kepada mereka yang tidak layak. Yang kedua adalah kecenderungan untuk melahirkan kesombongan. Sukacita atas kuasa itu kan melahirkan kesombongan rohani. Tapi sukacita karena terdaftar, nama kita terdaftar di surga, tidak menyisakan ruang untuk menyombongkan diri. Karena itu kita tahu bahwa itu adalah 100% gitu ya, pekerjaan Allah. Dan sukacita semacam inilah yang akan melahirkan kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mengusir iblis itu memang mempengaruhi orang lain. Tapi memiliki nama terdaftar di surga adalah tujuan hidup kita. Pelayanan kepada orang lain itu memang sangat baik, tapi keselamatan kita adalah urusan hidup dan mati yang kekal gitu. Maka kalau ketika kita membaca dari Lukas 10 ayat 1 hingga Lukas 10 ayat 20 yang kita bahas pada malam hari ini. Sebetulnya Yesus itu kan sedang berkata, gitu, dan meletakkan identitas kita pada hal yang sudah kita lakukan untuk Bapa gitu ya, pada yang sudah kita lakukan untuk Yesus, tapi letakkanlah pada yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Kita tahu gitu ya, bahwa mukjizat itu pasti akan berhenti ketika at least pada saat itu ketika Yesus diangkat ke surga itu maka mukjizat yang dilakukan oleh Yesus praktis kita tidak mampu lihat lagi dan mungkin saja pelayanan akan selesai gitu. Tapi kan hal-hal mengenai kuasa, mengenai otoritas ini tidak akan pernah terhapus. Nah, sebetulnya apa sih yang kita bisa bawa pulang gitu ya sebagai relevansi kontemporer? Mungkin kita bisa melihat bahwa kita mesti menghadapi kesuksesan gitu ya. Kita mesti menghadapi pujian itu dengan waspada di dalam dunia yang kita alami saat ini dalam dunia pekerjaan, akademik atau bahkan dunia pelayanan gerejawi sekali gitu ya. Kita sering kembali dengan gembira, kita sering menceritakan bahwa choir kita mendapatkan pujian itu ya, melaporkan itu sebagai pencapaian. Tapi perikop ini mengajarkan kita untuk menikmati keberhasilan itu sebagai bagian dari karena Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi langkah pertama bukanlah meminta untuk penghargaan bagi diri sendiri, tetapi justru mengarahkan pandangan ke surga. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memakai kita, tapi biarlah eh, nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Itu saja sebetulnya yang ketiga, ini rangkumannya. Yesus mengoreksi fokus rohani mereka dengan menyatakan penglihatannya tentang iblis jatuh seperti kilat. Yesus memberikan janji kuasa, gitu ya, menginjak ular dan kalajengking itu melambangkan otoritas definitif atas seluruh kejahatan yang berakar pada salib dan baptisan. Sukacita sejati didasarkan pada identitas sebagai warga kerajaan surga. Next, nah ini adalah reviewnya. Kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, Yesus mengutus 70 murid. Para murid diutus untuk mendedikasikan hidup untuk mewartakan Injil tanpa penundaan, saling mendukung, serta berserah total pada pemeliharaan Tuhan saat menghadapi penolakan. Para murid diutus untuk menjadi pembawa damai, untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah, yang diiringi dengan tanggung jawab umat dalam mendukung kehidupan para pelayan Tuhan, peringatan tegas untuk merespon firman Tuhan dengan pertobatan, karena penolakan akan mendatangkan penghukuman dan membalikan rahmat menjadi. Yesus mengecam beberapa kota, bagi kita yang sudah mengenal Injil, pertanggungjawaban kita apa? Kembalinya 70 murid. Yesus mengoreksi fokus rohani mereka yang dengan menyatakan penglihatannya tentang iblis jatuh seperti kilat definitif atas seluruh kejahatan yang berakar pada salib dan baptisan. Sukacita sejati didasarkan pada identitas sebagai warga kerajaan. Terima kasih. Selamat malam. Seandainya Ibu Pak teman-teman ada pertanyaan ataupun ada tambahan ataupun ada sharing kesaksian, dipersilahkan.